Oke guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di pelajaran desain grafis. Ini merupakan pertemuan setelah UTS ya. Jadi kita akan masuk materi baru sekarang sambil mengingat yang sudah lama terlewat ya. Pertama saya sarankan untuk install dulu Photoshopnya. Kalau belum punya silahkan cari yang versi portable ya, karena akan lebih mudah menggunakannya kalau yang portable, tidak perlu diinstal lagi. Oke, saya asumsikan sudah punya Photoshopnya. Kita akan mulai untuk materi yang pertama. Oke, pertama kita buka dulu satu gambar. Misalnya saya pilih gambar ini ya, gambar, nah ini wedding, ini gambar prewed ya. Tolong jangan baper ngelihatnya ya. Saya akan mengambil mengcrop gambar pengantinnya untuk dipindahkan ke gambar lain ya. Misalnya saya akan pindahkan ke gambar ini. Nah, misalnya saya akan pindahkan ke kertas ini. Saya kasih besarin sedikit ya, supaya nggak susah. Oke. Jika kita ingin mengambil gambar orang ini, kira-kira tools apa yang kita gunakan? Apa? Ya, betul. Kita gunakan magnetic lasso tool. Oke, kita gunakan magnetic ya. Ini saya cepat-cepat aja ya. Jadi kalau nggak rapih jangan protes. Cuma buat contoh aja. Nah, ini, ayo jangan protes ya kalau salah-salah dikit ya. Misalnya dapat segitu ya. Ini kayak kalau saya langsung pindahkan hasilnya seperti ini. Kan kurang bagus ya. Atau saya kecilin dikit ya. Nah, ini kan kurang kesannya kurang romantis gitu ya. Nah, kita kalau ingin lebih bagus bisa menggunakan efek feather. Apa itu feather? Ini saya hilangkan dulu seleksinya. Untuk menghilangkan seleksi pakai apa? Ctrl D ya, dari kata deselect. Ctrl D. Nah, sebelum saya menggunakan magnetic, ini saya klik magnetiknya. Coba lihat di atas sini ada tulisan feather ya. Nah, apa gunanya feather? Misalnya saya kasih angka di 25 ya. Saya coba ambil asal juga nih ya. Wah, ini lebih asal lagi nih ya. Tapi kita lihat aja hasilnya ya. Nah, beginilah kalau kita menggunakan feather. Hasilnya adalah seleksi kita ada efek semacam gradasi ya di pinggirannya. Jadi tidak kaku. Tidak kaku apabila kita seperti halnya langsung mengcrop ya. Ini kita bisa lihat pinggirnya agak halus. Ini ada efek lebih romantis lah ya. Oke, bisa ya. Ya, nanti kita akan menggunakan efek feather lagi dalam pertemuan-pertemuan selanjutnya. Ini
saya close saja ya. Materi pertama adalah menggunakan feather. Untuk materi kedua adalah kita akan menghilangkan objek yang tidak diinginkan ya. Memperbaiki foto. Misalnya saya punya gambar ini misalnya ya. Nah, ini agak mudah karena objeknya semuanya jelas ya. Misalnya saya ingin menghilangkan si bagian ini ya. Oke. Untuk menghilangkan bagian ini kita menggunakan yang namanya ini clone stamp tool. Clone itu menggadangkan, stamp itu cap ya. Jadi fungsinya ini adalah sebenarnya menggandakan, bukan buat menghapus ya. Jadi menggandakan satu objek untuk menutupi objek lain. Nah, ini terlalu besar capnya, bisa kita lihat di sini lingkarannya terlalu besar ya. Jadi kita klik kanan dulu, kemudian atur size di sini supaya nggak terlalu besar kuasnya. Ya. Kalau gambarnya kecil, kita bisa kecilkan lagi size-nya, tapi kalau gambarnya objeknya besar ya disesuaikan saja ya. Bagaimana cara menggunakannya? Oke, ini kalau kita langsung klik nanti muncul seperti ini. Could not use the clone stamp because the area clone has not been defined. Nah, ini perintahnya ada ya. Alt klik untuk mendefine a source point. Artinya untuk mengambil area yang ingin digandakan, kita harus pencet Alt di keyboard sambil klik mouse ya. Nah, kira-kira kalau saya mau menghilangkan si objek ini, objek mana yang harus saya gandakan? Ya, betul ya. Jadi saya harus menggandakan langitnya, ditimpa di sini supaya si objek ini hilang atau tersamarkan ya. Tadi gimana caranya? Alt di keyboard. Nah, kalau kita pencet Alt, kursornya berubah jadi seperti ini ya. Tadinya seperti ini, sekarang seperti ini. Klik saja sekali. Nah, kemudian bisa kita timpa. Lihat ya. Ketika saya memencet mouse, ada tanda lingkaran sama tanda plus ya. Nih, tanda plus nih. Dia ikut gerak seperti halnya mengikuti lingkaran. Intinya adalah kita sedang menggandakan area yang terkena simbol plus terhadap area yang terkena kursor berbentuk lingkaran ya. Jadi selalu perhatikan dua-duanya ya, si baik yang lingkarannya sama yang plusnya ini. Jangan sampai plusnya menggandakan objek yang tidak kita inginkan ya. Ini seperti ini terus. Nah, lihat tanda plusnya nih. Tanda plusnya kena tembok lagi, jadi dia akan menggandakan tembok. Nah, kita nggak mau itu ya. Jadi kalau udah mentok seperti ini, kita alt klik lagi di area yang masih leluasa. Alt klik. Nah, gitu. Ya, pelan-pelan saja. Kalau
areanya luas seperti ini memang lebih enak ya. Nah, kalau udah mentok, kira-kira kalau kita terusin bakal kena objek yang tidak diinginkan. Lepas lagi, alt klik lagi, cari area yang lain ya. Kita buat serealistis mungkin ya, mungkin masih terlihat manipulasinya, tapi kita coba serapih mungkin. Cari objek yang digandakan yang bisa semirip mungkin. Salah. Ya, kira-kira seperti itulah ya. Ini masih kurang rapih nih. Tapi prinsipnya seperti itu. Bagaimana kita menggandakan suatu objek untuk menyamarkan objek yang lain ya. Ini kalau misalnya kondisinya seperti ini harus dirapihin lagi ya, supaya tidak terlihat terlalu mencolok editannya. Ya, kira-kira seperti itu untuk penggunaan clone stem tool. Nah, untuk latihannya, teman-teman, ini memang butuh kehati-hatian dan keterampilan jari dari teman-teman. Untuk mudahnya, saya tidak akan menyarankan buat mengedit gambar seperti ini langsung. Nah, untuk latihannya nanti silakan cari sebuah pas foto. Ada di Google banyak ya pas foto ya. Nah, teman-teman tugasnya gampang. Hanya menghilangkan wajah orangnya ya. Ingat ya, menghilangkan wajah orangnya. Rambutnya tetap ada, yang kita hilangkan hanya wajahnya. Nah, kira-kira kalau saya mau menghilangkan wajah ini, objek mana yang harus saya gandakan? Betul ya, jadi kita harus ngambil dari backgroundnya ya. Alt klik di background, Alt ya, sambil klik mouse, kemudian pelan-pelan kita timpa. Ini latihan ya, jadi jangan merasa nggak tegaan ya. Kalau udah mentok, ingat alt klik lagi di area yang masih leluasa. Nah, gitu. Ini merupakan metode latihan clone stem tool yang menurut saya paling mudah ya. Karena background ini biasanya warnanya monoton ya, sama tuh semua. Nggak mungkin pas foto backgroundnya bunga-bunga gitu, nggak mungkin ya. Oke, ini udah mulai kelihatan bagus. Lehernya saya ilangin juga.
lagi. Oke, beres. Sudah hilang wajahnya. Oke ya, tugasnya itu. Jadi cari suatu pas foto, kemudian silakan coba hilangkan wajahnya menggunakan clone stamp tool ya. Nanti kalau udah seperti ini wajahnya bisa diganti sama teman-teman ya. Jadi nggak usah pas foto di studio lagi. Nanti cukup cari pas foto di Google, hilangin wajahnya, masukin foto teman-teman. Oke, good. Demikian untuk materi penggunaan clone stamp tool. Oke guys, materi selanjutnya adalah mengatur komposisi suatu gambar ya. Komposisi warna lebih tepatnya. Ini saya buka satu gambar. Nah, misalnya seperti ini. Nah, ini gambar yang biasa kita ambil dari kamera langsung ya. Nah, biasanya seorang fotografer dia akan meretouch dulu, menyesuaikan komposisi pewarnaan gambarnya, cahayanya ya, supaya menghasilkan efek yang lebih baik. Nah, memang ada beberapa aplikasi di Android yang membuat proses ini lebih simple ya. Teman-teman bisa coba cari Photoshop Light kalau nggak saya ya, atau sorry Lightroom ya. Ada Lightroom, ada apa lagi? Ada, sebentar saya lihat HP saya dulu nih. Ada Photoshop Express ya, ada Snapseed, ada Retro, Coloro, VSCO, Coffee dan lain-lain. Itu semuanya sudah berisi istilahnya template ya. Jadi kita tinggal menyesuaikan kira-kira template seperti apa yang ingin kita aplikasikan ke gambar tersebut. Tapi anggaplah ini kita belajar basicnya ya. Nah, pertama untuk mengatur si gambar ini kita gunakan image, kemudian pilihannya semua ada di sini ya. Tapi sebelum menggunakan ini, kalau kita males ya, pengen dibantu sama Photoshop, gunakan 3 tools ini: Auto Tone, Auto Contrast, dan Auto Color. Coba saya pencet Auto Tone ya. Nah, Auto Tone seperti ini. Mungkin nggak kelihatan efeknya ya. Sekarang coba Auto Contrast, Auto Color. Nah, sebenarnya ini tergantung gambarnya ya. Kalau gambarnya sudah bagus, pencahayaannya, komposisinya, dia tidak akan terlalu banyak menolong ya. Ini saya kembalikan dulu ke kondisi awal. Saya gunakan history ya. Nanti selalu gunakan history untuk kondisi awal. Nah, untuk mengetahui perbedaan sebelum dan sesudah diedit, saya akan menyeleksi dulu menggunakan ini, rectangular marquee tool. Saya akan seleksi setengahnya seperti ini. Masuk ke image, kemudian adjustment. Yang pertama yang basic sekali adalah brightness and contrast ya. Kita mengatur brightness atau pencahayaan ya, semakin ke kiri semakin gelap, kanan terang. Jadi kalau kita ngambil foto, minimal kita atur dulu brightness dan kontrasnya
supaya nggak terlalu terang atau nggak terlalu gelap, dan supaya memunculkan si warnanya ya dengan kontras ya. Kita bisa lihat bedanya ya, ini antara gambar yang sebelum diatur brightness dan kontrasnya dengan yang sudah diatur brightness dan kontrasnya. Terlihat bahwa yang sudah diatur kontrasnya warnanya lebih keluar ya. Tapi ingat ya, ini jangan terlalu over ya, jangan terlalu terang atau terlalu kontras. Memang butuh proses nanti untuk mengenali komposisi yang cocok. Saya kembalikan lagi ke kondisi sebelum diedit ya, adjustment. Nah, selanjutnya ada levels. Nah, ini levels mirip-mirip penggabungan antara brightness dan kontras ya kalau pakai bahasa saya ya. Nah, kalau saya bawa ke kanan, kita bisa lihat bisa lebih bagus juga ya. Jadi seperti itulah kalau kita menggunakan levels. Saya cancel. Kemudian kita gunakan kurva ya. Ini lebih advance lagi. Jarang yang menggunakan sampai ke kurva karena ini penjelasannya mungkin nanti harus lebih detail ya. Tapi yang pasti gini, kita akan mengatur dari kurva di sini untuk mengatur pencahayaannya. Ya, intinya seperti itu ya. Untuk yang masih basic saya sarankan tidak dulu menggunakan kurva. Jadi untuk materi sekarang kita akan coba untuk menggunakan yang sering aja ya, yang sering digunakan. Misalnya hue ya. Hue itu untuk mengatur istilahnya apa ya? Nah, ini kalau hue itu nuansa warnanya ya. Kemudian saturation berarti kalau bahasa Sunda itu semakin pias ya, hilang warnanya semakin kita tinggikan saturation. Lightness juga sama ya. Ini memang kalau saya terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia semua agak susah nih ya, jadi harus dicoba-coba aja. Cancel ya. Selanjutnya yang sering digunakan adalah color balance, nanti saja black and white ya. Seperti namanya, black and white, tanpa kita edit dia akan langsung membuat efek hitam putih ya. Ini saya cancel. Kemudian photo filter ini menarik juga untuk digunakan karena dia gunanya untuk memberi efek warna ya. Nanti muncul window seperti ini, kita bisa pilih salah satu filter yang ada ya. Misalnya pengen dikasih nuansa green ya. Nah, nanti kita tinggal atur di density-nya. Density itu kepekatannya ya. Nah, bisa juga dengan klik preserve luminosity. Nah, seperti itu. Ya, ini ada misalnya saya pengen sepia nih supaya agak kelihatannya sore-sore gitu ya. Nah, hasilnya seperti ini ya. Lumayan lah ya. Oke, cancel. Sekarang kita coba lagi menggunakan invert. Apa itu invert? Nah, invert itu membalik ya. Jadi
warna itu ada kebalikannya juga, ada spektrum kebalikannya. Jadi kalau putih kebalikannya hitam dan lain-lain. Ini hasilnya jadi seperti negatif foto ya. Ya, anak zaman sekarang nggak akan tahu negatif foto. Tapi zaman dulu ini kalau mau cetak foto harus dari negatif dulu. Saya Ctrl Z ya, saya undo. Sekarang yang sering digunakan lagi adalah desaturate. Ininya shortcutnya Ctrl Shift U ya. Silahkan coba. Nah, ini mirip-mirip sama black and white ya. Desaturate itu membuat efek saturasi atau ya mirip-mirip hitam putih lah ya. Kemudian terakhir adalah apalagi ya, yang sering digunakan adalah equalize, enggak. Nah, sudah mungkin ya. Itu yang sering digunakan. Jadi nanti silakan coba diulik. Kalau perlu semuanya di sini diulik ya, supaya bisa menghasilkan suatu foto yang lebih menarik lagi. Terutama buat yang suka main Instagram ya. Jangan ambil foto lalu langsung di posting di Instagram. Tapi coba kasih sentuhan dulu di sini ya, apakah kita mengatur brightness-nya, kontrasnya, levels-nya ya dan sebagainya. Kalau mau lebih bagus lagi, saya tidak akan menyarankan pakai Photoshop ya, tapi silakan gunakan misalnya tadi ya, silakan gunakan Lightroom atau Photoshop Express. Itu bisa lebih mantap lagi hasilnya, seperti fotografer profesional. Oke, sekarang kapan kita menggunakan efek ini, saya akan coba praktekkan. Sekarang coba buka satu gambar ya, yang prewed lagi supaya baper. Oh enggak usah, kasihan, takutnya malah kabita ya. Cari aja yang single aja, ini misalnya ya. Nah, ini akan kita kasih sentuhan menggunakan efek yang sudah tadi kita gunakan ya. Kita gunakan pertama magnetic lasso tools dulu ya. Ini orang yang tengah ini akan saya seleksi dulu ya. Jangan ganggu ya, ini saya mesti konsentrasi ini. Oke. Nanti coba foto sendiri aja ya, cari yang lagi foto sendiri atau sama pasangan. Nah, seleksi lah itu orangnya ya, pakai magnetik. Tapi fotonya jangan pas foto, fotonya yang lagi di luar ya. Oke. Nah, ini saya seleksi. Seperti itu. Oh, ini salah ya, harusnya vektornya 0, tapi biarin lah ya. Kemudian kalau sudah diseleksi, kita balik dulu menggunakan select inverse atau Ctrl Shift I ya. Nah, Ctrl Shift I itu gunanya buat membalik seleksi. Setelah dibalik seleksinya, kita kasih efek misalnya desaturate, atau shortcutnya adalah Ctrl Shift U ya.
Ini saya pakai shortcut aja ya supaya melatih teman-teman juga. Nah, lihat, setelah saya menggunakan Ctrl Shift U, hasilnya seperti ini. Hilangin seleksinya pakai Ctrl D ya. Kalau mau lebih tajam lagi, kita tambah lagi efek brightness dan kontras. Nah, ini saya tambah kontrasnya ya. Oke, lumayan ya. Nah, jadi untuk membuat foto seperti ini, kita mungkin pernah lihat di beberapa media sosial ya, dimana objeknya berwarna tapi backgroundnya hitam putih. Kita bisa menggunakan cara tadi. Saya ulangi lagi caranya ya. Pertama, seleksi. Ini filternya saya kasih 2 aja. Seleksi, pakai magnetik, jangan pakai yang lain supaya rapi ya. Oke, hanya 3 langkah sebenarnya ya. Seleksi, Ctrl Shift I ya, kemudian Ctrl Shift U. Nah, udah beres. Terakhir Ctrl D aja. Nah, bagus kan ya? Oke, mungkin cukup dulu untuk pertemuan kali ini. Silakan latihan di rumah, gunakan gambar yang bebas dari mana aja ya. Cari yang ada aja di komputer atau bisa googling. Selamat berlatih. Nanti kalau ada pertanyaan, kita bisa lakukan di sesi khusus tanya jawab ya. Sementara ini silakan dipraktikkan dulu. Nanti kalau ada kesulitan bisa langsung hubungi saya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.